Terima kasih, selamat pagi. Saya Dr. Haris Haruzi. Hari ini kami akan memperhatikan kasus kami dengan judul Managing Rheumatic Mitral Stenosis with Severe Tricuspid Regurgitation Complicated by Shock and Cardiac Cirrhosis Beyond the Guideline. Jadi seperti yang telah kita ketahui, sampai saat ini rheumatic MS itu masih menjadi problem yang banyak ditemukan di negara berkembang. Salah satunya dia akan bisa menyebabkan cardiac cirrhosis, apalagi apabila dia ditemani dengan adanya severe tricuspid regurgitation. Kasus kami ini membawa seorang perempuan 66 tahun datang ke IGD dengan severe rheumatic mitral stenosis, kemudian datang dengan sesak nafas, bingung, delirium, jaundice, asitas, edema, kemudian juga ada hepatomegali dan jugular vein distension, basically tanda-tanda gagal jantung kanan. Awalnya kami memanage pasien ini dengan memberikan furosemide drip, kemudian kita berikan support karena pasiennya hipotensif, takikardik. Akan tetapi waktu kita berikan dua itu, MEP belum tercapai, sehingga kami berikan norepinephrine dosisnya rendah untuk mencapai MEP 60-65 mm merkuri. Akan tetapi setelah kita evaluasi ternyata kondisinya belum baik dan urine outputnya juga belum mencapai target yang kita inginkan. Oleh karena itu kita kembali lagi ke awal, kita coba evaluasi lagi pasien ini dengan melakukan echo di HCU. Ternyata kita dapatkan pasien ini terdapat severe TR, kemudian tekanan pulmonary artery yang tinggi dengan MPAP yang tinggi dan BSB yang tinggi, ada low cardiac output, kemudian low preload dan juga high afterload dengan SPR yang tinggi, dan juga kita lakukan USG abdomen, ternyata ditemukan adanya cirrhosis dengan skor Charcot C. Oleh karena itu, setelah kita lakukan assessment ulang, ternyata kita punya problem yang banyak. Yang pertama, problem hemodinamik, di mana pasien ini hipotensif namun kongestif. Kemudian adanya low preload karena pasien ini tidak bisa mengovercome tekanan mitral stenosis yang tinggi, sehingga pasien ini cardiac outputnya rendah. Yang ketiga adalah adanya tekanan pulmonary artery yang tinggi, di mana menyebabkan tricuspid regurgitasi yang severe dan juga terjadinya kongestif hepatopati. Nah, kemudian kami manage pasien ini masih dengan hemodynamic support dengan doputamin, norepinephrine. Kemudian kita ingin merestore preload sehingga bisa mengovercome tekanan mitral yang tinggi. Tapi tidak kita loading, tapi kita masukkan albumin untuk menarik cairan di extravaskuler masuk ke intravaskuler, sehingga di pasien ini terdapat improvement pada blood pressure-nya. Yang terakhir, di luar guideline kita memberikan PA dilator untuk menurunkan tekanan pulmonary artery, sehingga juga membantu right ventricle mengovercome tekanan di karena pulmonary hypertension, juga menambah cairan bisa masuk ke left ventricle. Dan kemudian yang terakhir adalah dikongesi tetap kita jalankan dengan memberikan furosemide. Hasilnya adalah pasien ini mendapatkan perbaikan kondisi berupa perbaikan hemodinamik, urine output keluar sesuai target, kemudian edema pun juga berkurang. Pasien ini dirawat cukup lama di rumah sakit kami, kemudian didischarge di hari ke-21. Kesimpulannya adalah kasus ini menggambarkan betapa kompleksnya ketika ada pasien dengan valvular disease dan liver dysfunction, di mana kita perlu menekankan pentingnya asesmen hemodinamik dan juga melibatkan tim multidisiplin untuk memanage mitral stenosis dengan multi organ involvement. Terima kasih. Kira-kira menurut Dokter Haris ya, kenapa di luar guideline, apa resikonya Dokter Haris memberikan PA dilator pada kasus ini? Terima kasih dokter. Tentunya salah satu yang dikhawatirkan hipotensi dok ya. Tetapi tujuannya karena kita memikirkan pasien ini sudah kecapean, nggak bisa memasukkan melawan gradien transmitralnya. Salah satunya yang bisa kita lakukan untuk meringankan adalah memberikan sildenafil untuk mengurangi tekanan di atri pulmonalnya dokter. Ya, jadi sangat hati-hati memberikan PA dilator pada kasus demikian. Dokter bertujuan meningkatkan preload ke kiri. Betul. Dari kanan ke kiri, tetapi ingat di kiri ada apa? Ada obstruction. Jadi semakin banyak flow yang ke kiri, maka resikonya LA pressure akan semakin tinggi dan akan mengalami akut lung edema.
ya. Jadi ini kasus menarik, tetapi outcome yang baik belum tentu karena pemberian beadilator. Ini sangat beresiko sebenarnya. Ya. Ya, terima kasih Dr. Haris. Kira-kira seberapa yakin Anda ini adalah suatu kasus kardiak sirosis, bukan suatu MS yang coincidence dengan sirosis akibat hal yang lain? Terima kasih dok. Kalau secara timeline ya dok ya, pasti kita memikirkan sirosis itu terjadi paling awal dulu, karena di negara berkembang masih banyak kasus rematik yang paling dia tidak terdeteksi atau tidak terobati dalam jangka waktu panjang. Menyebabkan tekanan di LA naik, balik ke paru-paru, tekanan di Ya, itu kan logika berpikir Anda. Apakah ada bukti lain untuk menyingkirkan bahwa ini bukan suatu sirosis akibat hepatitis misalnya? Tentunya menurut saya sih karena dia terjadi kronis ya dok ya. Ya, ada bukti lain ya? Selain logika berpikir Anda backward failure itu? Kalau selain itu, kalau karena Anda jump into conclusion bahwa ini adalah suatu cardiac cirrhosis. Iya. Kita nggak punya data lain ya? ya jelas hepatitis negatif ya dok ya. Kalau dari 3 subsetnya kan antah jantung bikin sakit livernya, liver bikin sakit jantungnya, atau sakit sistemik bikin sakit liver atau sakit jantung karena sistemik amyloidosis. Tapi kalau untuk kasus ini emang kita memikirkannya yang paling masuk di akal dengan hasil yang kita dapatkan itu, menurut kami sih lebih masuknya ke Ya, atau mungkin ini pasien alkoholik kan kita juga nggak tahu karena tidak ada tulis sama sekali. iya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih saya ucapkan kepada para presenter yang telah memaparkan abstraknya. Terima kasih juga kepada para juri yang sudah mau meluangkan waktunya untuk ada di acara ini. Dengan begitu, untuk acara moderated poster case report 4GP telah berakhir dan akan dilanjutkan acara moderated poster original artikel 4GP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.